pencarian ya, atau penelitian di dalam suatu lapangan tertentu ya. Jadi bedanya metode dan metodologi. Metode itu caranya, prosedurnya, jalannya. Jadi misalnya metode survei, metode wawancara gitu ya, atau metode pengamatan terlibat ya, participant observation itu methods ya, atau metode kepustakaan itu methods. Ya, metodologi itu ilmunya ya, atau analisis terhadap metode-metode atau prosedur-prosedur, prinsip-prinsip yang digunakan di dalam penelitian ya. Oke, nah saya mau lewat ini ya, metode dalam bahasa Inggris method ya, dari metodus bahasa Latin ya, metodus ya Yunani, itu berasal dari meta dan nodos. Ya, meta sesudah atau di atas, dan nodos suatu jalan atau suatu cara. Jadi artinya mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus dilalui atau ditempuh. Kemudian artinya berkembang menjadi penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Ya, jadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Nah, syarat utama mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah pertama, memahami konsep dasar ilmu pengetahuan, baik sistem maupun ilmunya. Jadi kalau kita bicara metode penelitian hukum berarti tahu ya dasar-dasar dari sistem hukum itu apa. Tahu apa ilmu-ilmu hukum itu apa saja. Hubungan-hubungan dalam sistem hukum itu bagaimana, itu harus tahu. Yang kedua, memahami metodologinya. Ya, memahami metodologinya. Jadi misalnya ada metode doktrinal ya, atau doctrinal research, atau metode non-doktrinal atau non-doktrinal research, atau metode yang disebut dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum empiris. Jadi tahu substansinya, ilmunya, sistemnya, hubungan-hubungan di dalam sistem itu, dan di sisi lain tahu metodologinya dari suatu disiplin ilmu, nah khususnya ilmu hukum misalnya. Jadi dua hal itu perlu tahu. Kalau hanya tahu metodenya tapi substansinya kurang memahami, ya susah juga melakukan penelitian. Tahu sistemnya, tahu ilmunya, tapi tidak tahu metodologinya atau metodenya, juga susah juga mengadakan penelitian hukum. Ya. Nah, lalu metode penelitian hukum apa yang digunakan itu sangat tergantung dari masalah apa yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Jadi metode penelitian hukum apa yang akan digunakan sangat tergantung dari masalah apa yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Jadi jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Jangan teman-teman nanti saya mau menulis tesis, saya mau menggunakan metode penelitian empiris, saya mau melakukan survei. Nah, baru dicari masalahnya, itu terbalik, itu salah. Jadi harusnya apa dulu masalahnya, baru metode apa yang tepat untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari masalah itu, gitu ya. Jadi jangan terbalik. Nah, berkaitan dengan konsepsi tentang hukum nih sekarang. Hukum itu bisa diartikan macam-macam. Ya, jadi arti hukum itu banyak. Ya, arti hukum itu banyak. Ya, seperti kalau kita melihat seekor gajah. Ya, seekor gajah. Ya, semuanya ada yang megang telinganya. Ya, beberapa orang buta melihat gajah megang, ada yang megang kakinya, ada yang megang kepalanya, ada yang megang belalainya, ada yang megang gadingnya, ada yang megang buntutnya, ada yang megang punggungnya. Lalu semua berpendapat bahwa gajah itu adalah yang megang gadingnya, dia keras, kemudian tajam gitu ya, seperti pipa tapi ujungnya tajam misalnya. Yang megang kaki itu besar sekali seperti satu tiang tapi sangat besar misalnya. Nah, semuanya sebenarnya benar, tapi hanya sebagian-sebagian saja benarnya. Hukum juga gitu. Jadi tidak ada satu definisi yang bisa menggambarkan seluruh segi atau aspek hukum. Karena hukum itu sangat kompleks. Jadi kalau ada suatu teori tentang hukum, itu teori hanya menjelaskan sebagian dari hukum itu. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ada orang mau meneliti hukum sebagai apa dulu. Misalnya hukum sebagai norma, hukum yang dilihat di undang-undang atau biasa disebut law in the books, hukum di dalam buku, maksudnya buku undang-undang. Ya,
Eh, beda nanti metode penelitiannya dengan melihat hukum sebagai kenyataan. Jadi yang dia lihat adalah hukum sebagai suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat, suatu keajegan, suatu yang dilakukan terus-menerus oleh suatu masyarakat. Jadi misalnya masyarakat tradisional, itu nggak ada peraturan perundang-undangan tertulis, tapi ada hukum, yaitu yang kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat itu, dan yang kalau ada yang melanggarnya, maka ada sanksi adat, misalnya di situ hukum juga berarti. Tapi hukum sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu keajegan, atau sebagai suatu yang dilakukan terus-menerus. Nah, itu beda artinya dengan yang law in the books tadi, itu adalah law in action, hukum di dalam kenyataan. Beda. Cara metode penelitiannya juga beda, ya. Kalau meneliti hukum di dalam kenyataan mungkin pakai sosiologi hukum, metode penelitian sosiologi hukum atau sosiolegal atau metode penelitian empiris. Saya mau mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Batam terhadap undang-undang omnibus. Nah, persepsi populasinya seluruh pegawai negeri di Batam berapa, misalnya berapa ribu. Tapi tentu tidak seluruhnya ditanya, ya. Kalau seluruhnya ditanya namanya sensus, bukan penelitian, ya. Jadi kalau penelitian diambil saja sampel dari sekian ribu PNS di Batam. Jadi metode yang digunakan menggunakan survei, instrumennya adalah menggunakan kuesioner misalnya alatnya. Nah, itu adalah meneliti hukum di dalam kenyataannya, law in action. Jadi bagaimana sih masyarakat Batam mematuhi aturan lalu lintas, itu law in action. Metode penelitiannya metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research. Jadi nyarinya bukan di buku, bukan di undang-undang, kalau mau mengetahui apakah suatu hukum dijalankan atau tidak. Apakah suatu hukum efektif atau tidak, itu bukan di buku nyarinya, bukan di undang-undang. Nyarinya di dalam kenyataan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan survei, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau melihat hukum sebagai norma, misalnya apakah hukumnya seorang pegawai negeri yang mau menikah lagi. Nah, itu hukumnya apa? Bagaimana hukum mengaturnya? Itu law in the books, ya. Lihat aja undang-undang perkawinan. Lihat aja undang-undang tentang kepegawaian bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau mau mengetahui bagaimana persepsi pegawai negeri sipil yang laki-laki terhadap undang-undang perkawinan, nah, pakai wawancara itu law in action, itu penelitian hukum empiris, gitu ya. Nah, jadi apakah hukum sebagai suatu norma atau kaidah? Lihatnya law in the books. Jadi misalnya nilai-nilai tentang keadilan yang universal atau norma positif dan putusan pengadilan. Lihatnya tentu di books, ya. Books ini bisa undang-undang, bisa putusan pengadilan. Jadi kalau Anda mau mengetahui bagaimana putusan pengadilan mengenai suatu perkara misalnya, Anda datangnya kemana? Ke pengadilan, ya, minta putusan pengadilan. Nah, itu nggak perlu ditulis nanti lokasi penelitian Pengadilan Negeri Batam, nggak usah, karena itu sebetulnya penelitian soal normatifnya, soal putusannya. Jadi Pengadilan Negeri Batam bukan lokasinya. Kalau Anda mau meneliti tentang bagaimana sih kepatuhan hukum dari atau bagaimana persepsi hakim-hakim di pengadilan negeri di Batam. Nah, itu ngelihat datangnya ke pengadilan, melakukan wawancara, itu baru penelitian empiris, penelitian lapangan, lokasi penelitian di Kota Batam, khususnya di pengadilan negeri misalnya. Tapi kalau yang mau diteliti itu putusan pengadilan, berarti itu penelitian hukum normatif yang diteliti normanya atau putusannya, ya. Norma itu adalah kaidah, kalau putusan itu adalah perkara terhadap suatu peristiwa konkret, gitu ya. Sama, nggak usah ditulis begini, lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Internasional Batam, di Perpustakaan UI. Padahal mau cari apa? Buku. Nah, kalau cari buku itu kan library research, nggak usah ditulis lokasi penelitiannya di perpustakaan A, perpustakaan B, nggak usah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya bersifat pertanyaan normatif. Kalau yang mau diteliti itu hukum sebagai norma atau hukum sebagai kaidah. Metodenya penelitian hukum normatif. Mencari bahan hukum bukan data.
Kalau data itu identik dengan fakta, dengan kenyataan, ya. Jadi kalau penelitian hukum normatif mencari bahan hukum. Pembahasannya serta jawabannya juga bersifat normatif. Jadi harus konsisten. Nah, ataukah yang mau diteliti hukum sebagai suatu sikap tindak yang nyata atau keajegan atau suatu yang kebiasaan, itu disebut law in action. Penelitiannya tentu bersifat empiris, ya, atau bersifat penelitian sosiologi hukum atau sosiolegal, ya. Jadi pertanyaan bersifat bukan normatif, misalnya bagaimana efektivitas atau sejauh mana, bagaimana pengaruh itu adalah penelitian hukum empiris. Jadi yang dicari adalah data primer, misalnya wawancara, atau menggunakan survei, atau pengamatan terlibat, atau menggunakan kuesioner, atau menggunakan statistik, dan lain-lain. Itu adalah untuk metode penelitian hukum empiris atau sosiolegal atau non-doctrinal research, gitu ya. Pembahasannya serta jawabannya juga bersifat empiris atau sosiolegal. Oke, sampai di sini saya mau stop dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi saya mau pelan-pelan dulu. Nanti jauh nanti malah kurang difahami. Silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Ada? Belum ada, Prof. Belum ada. Apa cukup jelas apa tidak jelas sama sekali? Cukup jelas, Prof. Jelas. Cukup jelas ya? Ya. Benar ya, cukup jelas ya. Jangan nanti kebalik-balik pas membuat bagian metode penelitian. Nanti gimana sih Prof Topo ngajarinya kok nggak jelas gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang hukum dalam metodologi penelitian hukum normatif. Nih ya. Sebagai ilmu normatif, ya, sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja khas yang sui generis. Maksudnya, ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Jadi jangan disamakan dengan ilmu kedokteran. Ya, tentu beda. Yang diteliti itu objek secara langsung fisik terlihat, ya. Misalnya atau kesehatan masyarakat. Tadi ada teman yang dari kesehatan masyarakat meneliti ya bagaimana nih sekarang lagi ramai ya ahli epidemiologi melakukan penelitian terhadap angka-angka naik dan turunnya yang terkena virus COVID-19 dan sebagainya. Itu empiris itu beda cara kerjanya dengan metode penelitian hukum. Ya, jadi tidak boleh antar ilmu itu saling menafikan. Jadi orang hukum juga jangan bilang kok ngitung-ngitung kayak gitu aja suatu apa sih pentingnya gitu kan. Sama yang ilmu eksakta juga tidak bisa mengatakan bahwa hanya ilmunya yang ilmiah. Ilmu hukum juga ilmiah, tapi ilmiah menurut ilmu hukum. Jadi sui generis. Ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang norma atau kaidah atau bahasa Inggrisnya norm. Ya, beda dengan nomos. Kalau nomos itu adalah kenyataan, kalau norm itu kaidah. Kaidah itu ya keharusan, ya, orang seharusnya tidak berbuat atau orang seharusnya berbuat, itu norm, kaidah. Ya, sama ilmu tentang agama itu juga normatif sifatnya, kaidah, ya. Etika itu juga ada normatifnya. Ya. Kemudian merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai norma, ya, atau sistem norma dengan dogmatik hukum atau sistematika hukum. Nah, jadi hukum sebagai norma, ya. Jadi ini kalau penelitian hukum normatif itu meneliti hukum sebagai norma. Karena apa? Karena ada juga yang beda dengan metode penelitian hukum normatif, ada metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Itu melihat hukum bukan sebagai norma, tapi sebagai kenyataan. Jadi kalau melihat hukum itu, lihatlah di dalam kenyataan bagaimana masyarakat bertindak, itulah hukum. Ya, jadi kalau di suatu daerah walaupun tidak ada peraturan tertulis, tapi masyarakatnya mentaati suatu kebiasaan tertentu, yaitu hukum. Hukum sebagai suatu kenyataan. Ya, jadi kalau itu menelitinya ilmu empiris ya atau metode penelitian hukum empiris. Sedangkan metode penelitian hukum normatif itu hukum sebagai norm atau sebagai kaidah. Jadi
Itu disebut juga ilmu tentang norma atau norm wissenschaft. Ya, hukum bersifat normatif. Ya. Nah, menurut Suryono Sukanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Jadi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ya, walaupun kadang-kadang ada kebenaran itu bisa ditemukan tanpa melalui suatu penelitian yang sistematis dan konsisten. Bisa juga kadang-kadang ditemukan suatu hal yang bermanfaat itu bisa ditemukan. Ya, walaupun tidak melalui penelitian, bisa kan? Kebetulan bisa nggak? Bisa ya. Contohnya apa, Pak? Pernah makan kue brownies ya? Kue brownies. Siapa? Iya, Prof. Pernah makan kue brownies ya? Sering, Prof. Sering ya. Brownies itu, ya saya dengar, tapi perlu dicek ya, diteliti. Penemuannya bukan secara sistematis dan metodologis, karena kebetulan ada orang mau bikin bolu, tapi terus nggak jadi, atau ada suatu proses yang tidak sesuai atau apalah, jadinya brownies. Tapi ternyata enak juga itu brownies. Jadi akhirnya sampai sekarang brownies pun menjadi kue, di samping kue bolu ada kue brownies yang juga enak. Ada saya pernah dengar dalam suatu penelitian kedokteran ya, medis ya, farmasi gitulah, mau meneliti suatu obat, dicampur obat untuk penyakit A, sudah dicari dengan metode sistematis segala macam, ternyata dapatlah obat itu. Nah, ketika diuji coba, ternyata obat yang untuk penyakit A tadi ternyata justru jauh lebih efektif menyembuhkan penyakit B dibanding penyakit A. Nah, jadi kan kebetulan juga bisa menemukan obat untuk penyakit B gitu ya. Tapi secara umum orang bisa menemukan kebenaran itu dengan melakukan penelitian secara metodologis dan sistematis serta konsisten. Makanya kalau kita menemukan penyakit COVID ini nggak bisa kebetulan, harus melakukan penelitian yang panjang, yang sistematis, yang metodologis dan konsisten. Karena saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjut. Ininya agak ngikat, maaf. Bentar ya. Saya mau tanya dulu nih. Benar sama betul itu sama nggak? Benar sama betul itu sama. Yang mau dicari itu penelitian kebenaran, benar atau betul? Sesuatu yang benar atau sesuatu yang betul? Kebenaran. Benar itu Kebenaran. bahasa Inggrisnya apa benar? Right. Right. Lawannya apa ya? False. Lawannya. False atau wrong? Right, wrong. Benar sama salah. Right sama wrong gitu kan? Oke. Nah, itu adalah normatif. Ya kan? Orang tidak benar mengatakan ini atau salah kalau mengatakan itu gitu ya. Orang Islam tidak sholat itu salah, itu normatif ya sifatnya. Orang berpuasa itu benar gitu ya. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu salah, itu right sama wrong gitu ya. Betul ya. Itu kan normatif sifatnya ya. Oke. Tapi kalau benar nggak sih orang di Batam itu yang Muslim itu sholat, betul nggak sih? Nah, itu bukan benar atau salah, tapi true or false gitu kan? Ya kan? Jadi yang itu bukan normatif tapi empiris gitu. Nah, jadi penelitian hukum juga ada yang dicari benar atau salah, yang sifatnya normatif, atau betul atau keliru, ya, true or false. Itu berarti sifatnya empiris gitu ya. Nah, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan ya, dengan jalan dengan jalan menganalisanya. Jadi menganalisanya itu sangat penting ya, menganalisanya itu sangat penting, to analyze. Ini lowbat, sebentar saya cari charger dulu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi penelitian hukum tadi kata Suryono Sutanto ya, merupakan satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Ya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Jadi nggak bisa di permukaan aja kalau melakukan metode penelitian hukum normatif, harus betul-betul dikaji, didalami, diteliti, ya, kemudian bagian-bagiannya dilihat ya secara lebih detail gitu ya. Nah, penelitian hukum tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Penelitian hukum bisa dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Oke, sekarang sampai di sini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Izin, Prof. Oke. Kalau hukum adat itu normatif atau empiris? Izin. Ya, oke. Jadi hukum adat kalau mau mengetahui sebagai kaidah, sebagai norma, berarti ya kalau melihat dia suatu kenyataan itu adalah bisa dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Gitu. Karena norma atau kaidah itu kan tidak hanya tertulis ya. Jadi dia sifatnya normatif, maksudnya normatif itu kaidahnya yang mau diteliti. Keharusan atau perintah atau larangan atau kewenangan atau izin atau dispensasi itu semuanya sifatnya normatif. Ya, doctrinal research. Ya. Jadi mau diteliti apanya yang mau diteliti. Misalnya mau meneliti soal bagaimana dia keberlakuannya hukum adat itu. Nah, itu empiris tuh. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah menurut hukum adat seorang wanita yang bercerai dapat memiliki harta dari suaminya dan berapa persen? Nah, itu pertanyaan normatif. Tapi kalau mau mengetahui bagaimana masyarakat melakukan pembagian harta waris, nah itu empiris gitu. Jadi harus dilihat dulu apa permasalahan hukumnya gitu. Ya. Biasanya hukum adat itu bisa diteliti banyak hal, bisa juga dengan menggunakan antropologi hukum juga bisa. Ya, dengan sosiologi hukum juga bisa. Ya. Tergantung dari rumusan permasalahannya. Ya. Oke, nah kemudian menurut Peter Mahmud Marzuki, profesor dari Unair ya, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Nah, itu menurutnya metode penelitian hukum normatif itu. Jadi kalau siapa yang melakukan penelitian hukum normatif? Bisa hakim, bisa, jaksa bisa, ya, advokat bisa. Jadi kalau Anda advokat ditanya bagaimana atau apa hukumnya dalam peristiwa ini? Apakah dalam peristiwa ini saya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan TUN, Tata Usaha Negara? Itu pertanyaan normatif itu. Nah, jawabannya harus dilakukan ya dengan menemukan aturan hukumnya, prinsip hukumnya, doktrin hukumnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Itu penelitian hukum normatif. Jadi sejatinya penelitian hukum normatif itu merupakan suatu kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Jadi seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai hakim, ya melakukan metode penelitian hukum normatif untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Ya. Seorang jaksa dalam membuat dakwaan atau rekuisitur, ya, atau melakukan upaya banding, menyusunnya, itu membuat dokumen-dokumen hukum tadi, maka dia melakukan penelitian hukum normatif. Gitu ya. Sama, seorang advokat di dalam menyusun gugatan atau menyusun suatu dokumen di pengadilan atau pembelaan terhadap kliennya dan sebagainya, ya, atau mengajukan kasasi atau mengajukan banding, itu juga melakukan penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum itu proses untuk menemukan suatu aturan hukum. Hukumnya apa sih kalau masalahnya begini? Itu. Jadi yang sangat penting diketahui apa legal issue-nya. Masalah hukumnya apa dalam suatu peristiwa. Jadi kalau Anda seorang advokat, datang klien, Anda tanya dulu bagaimana peristiwanya terjadi secara detail. Baru Anda rumuskan, oh masalah hukumnya 1 ini, 2 ini. Gitu. Baru itu dijawab. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain silakan. Prof. Silakan. Ya, untuk metode penelitian hukum yang ada ini, kira-kira yang paling efektif secara yang Prof ketahui, apakah dari segi normatif atau empiris, yang mana yang lebih baik? Oke. Sebetulnya tidak ada yang lebih baik atau tidak baik. Ya. Semuanya baik. Tergantung dari rumusan masalahnya apa. Gitu ya. Jadi metode penelitian normatif baik untuk pertanyaan yang sifatnya normatif atau rumusan masalah yang sifatnya normatif. Metode penelitian hukum empiris baik untuk rumusan masalah yang sifatnya empiris. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana efektivitas perda nomor sekian di Kota Batam, itu tentu tidak bisa menggunakan metode penelitian hukum normatif. Itu mesti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Gitu ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan atau tidak mengistimewakan mana yang lebih baik. Tapi yang terbanyak dilakukan oleh para kalangan hukum, sarjana hukum, adalah metode penelitian hukum normatif. Kenapa? Karena itu memang pekerjaan sehari-hari seorang sarjana hukum. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui, memang betul-betul ingin mengetahui bagaimana sih efektivitas dan efisiensi suatu peraturan perundang-undangan dijalankan, sehingga kita perlu mengadakan perubahan atau tidak, yaitu mau tidak mau melakukan penelitian hukum empiris. Walaupun tetap didukung, harus dikaji juga, ada peraturannya juga. Jadi ada, sebelum terjun ke penelitian empiris lapangan, perlu juga melakukan library research dulu sebagai dasar, baru kemudian melakukan penelitian empiris. Gitu. Jadi yang pertanyaan tadi tidak bisa hanya dijawab dengan penelitian hukum normatif. Gitu ya jawabannya. Oke, silakan, ada pertanyaan yang lain? Mohon izin, Prof. Oke, silakan. Nambahkan sedikit, Prof. Berarti poin yang kita ambil adalah rumusan masalah, kan, Prof? Betul, rumusan masalah itu adalah yang pertama sebelum kita menuju ke metode penelitian hukum. Nah, tadi seperti yang Prof sampaikan, misalnya bagaimana suatu perda efektif
dijalankan di Kota Batam. Iya. Dan itu dibutuhkan berarti kalau yang tadi kita menggunakan metode hukum empiris yang paling tepat, berarti dibutuhkan misalnya efektivitas sebelum dan sesudah peraturan itu diterbitkan ya, Prof. Oke. Jadi gini. Misalnya sebelum peraturan itu terbit, misalnya rusuh gitu kan. Setelah peraturan itu terbit, ternyata alhamdulillah nggak rusuh lagi gitu. Ya. Oke. Share screen-nya saya berhentikan dulu ya. Share screen-nya saya berhentikan dulu. Nanti PPT-nya bisa saya kirimkan lah ya. Saya mau dialog atau diskusi dulu. Jadi tentu kita nanti harus bicara tentang tahapan-tahapan melakukan penelitian, ya. Nanti ada bagian slide saya akan bicara mengenai tahapan-tahapan melakukan penelitian. Yang perlu kita perjelas dulu, yang pertama adalah pengertian mengenai apa itu metode penelitian hukum normatif, apa itu metode penelitian hukum empiris. Kemudian pertanyaan atau rumusan masalah mana yang harus diteliti dengan penelitian hukum normatif, rumusan atau permasalahan hukum apa yang harus diteliti dengan metode penelitian hukum empiris. Itu dulu yang paling penting. Ya, jadi berarti kan kita harus tahu hukum sebagai apa dulu. Kalau hukum sebagai norma yang akan kita teliti berarti kita melakukan penelitian hukum normatif. Gitu. Ya, jadi bagian pertama sebelum sampai ke rumusan masalah tentu ada apa sih latar belakangnya ini, dan kemudian kita baru kalau urut-urutannya ya, teman-teman nyusun dulu di latar belakang masalah, kemudian baru membuat pernyataan permasalahan atau statement of the problem. Jadi latar belakang dulu kalau nyusun penelitian ya, latar belakang dulu baru menyusun statement of the problem atau pernyataan permasalahan. Dari situ baru turun ke pertanyaan penelitian. Kalau pernyataan permasalahan atau statement of the problem itu biasanya bukan dengan kalimat tanya ya, tapi misalnya aturan tentang penyertaan di dalam KUHP diatur dengan sangat singkat, sementara tidak ada penjelasannya, dan putusan-putusan pengadilan juga tidak memberikan penjelasan secara tegas apa itu bedanya antara menyuruh melakukan dengan menggerakkan, ya, sehingga itu menjadi kesulitan untuk menentukan dalam suatu peristiwa konkret. Misalnya itu pernyataan permasalahan atau statement of the problem. Nanti setelah itu baru muncul pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Atau kadang-kadang ada yang menyebut identifikasi masalah. Misalnya, satu, ya bagaimana membedakan antara menyuruh melakukan dan menggerakkan. Tuh. Dua, teori penggerakan apa yang tepat. Ya, atau teori penggerakan apa yang digunakan oleh KUHP Indonesia misalnya. Jadi itu menjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Dimulai dengan tadi pernyataan permasalahan atau statement of the problem. Nah, itu yang menentukan kemudian metode apa yang tepat digunakan. Jadi bukan metode dulu, tapi rumusan masalah dulu yang menentukan metode. Jadi bukan terbalik. Ya, jadi ada orang yang keranjingan melakukan wawancara, pokoknya mau nggak mau saya akan melakukan wawancara. Ya, masalahnya apa dulu? Kalau masalahnya adalah bagaimana hukumnya seseorang melakukan investasi, ya padahal dia adalah seorang warga negara asing, itu nggak perlu melakukan penelitian hukum empiris. Ya, itu cari aja di peraturan perundang-undangan, ya cari di misalnya putusan-putusan Mahkamah Agung, cari di Perma, cari di doktrin atau buku-buku hukum dan sebagainya. Gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan. Prof, izin Prof. Silakan. Kalau dari konsumsi waktunya itu lebih banyak memakan waktu yang mana ya, yang empiris atau normatif? Ya, nah kalau waktunya itu pasti empiris lebih panjang. Oke. Ya kan? Ya, terus biasanya ada biaya-biaya nggak sih? Maksudnya kalau kita wawancara atau survei, apa kita harus kasih sesuatu sebagai gift gitu buat mereka atau gimana? Nah, itu dia dalam kenyataannya ya. Iya, jadi biar nih, kami ngerti gitu. Ya. Kalau sebagian orang begini, sebagian orang dikasih kenang-kenangan ya. Kalau saya udah menyita waktu dia gitu kan,
Kadang-kadang dikasih kenang-kenangan walaupun nggak besar tapi seneng aja. Entah dikasih apalah blue note atau kasih pulpen atau kasih untuk kenang-kenangan aja. Ada yang makanya kalau itu penelitiannya ada biayanya, nah itu ada anggaran misalnya untuk cindera mata bagi responden atau bagi narasumber bisa kayak gitu nggak apa-apa. Asal jangan dikasih wawancara terhadap hakim gitu ya, dikasih iPad atau dikasih laptop atau dikasih HP nanti gratifikasi ya. Oke. Dulu ada teman saya dari kedokteran gigi ya, nyuruh mahasiswanya wawancara nih. Dikasihnya apa? Kecil ya, tapi orang seneng aja dikasih. Itu ada kan sikat gigi dengan odol dimasukkan di satu tempat yang kecil gitu kan ya, yang dilipat dalamnya ada odol gitu ya. Nah itu aja seneng itu orang, Pak untuk kenang-kenangan, oh seneng gitu ya, lumayan lah untuk kenang-kenangan dari kampus gitu kan. Nah, tapi sebetulnya secara kaidah tidak ada gitu ya, tidak ada pemberian untuk responden, tidak ada ya. Makanya kadang-kadang ada juga responden yang sering ditanya dalam survei kesel. Ini telepon dulu nih survei nanya soal bagaimana peluang pilkada pasangan A, pasangan B. Tiap berapa bulan ditanya lagi oleh survei, gitu. Kesel juga ada yang kayak gitu. Tapi tadi prinsipnya nggak ada. Ya itu responden. Terus pertanyaan selanjutnya untuk responden ini dia ada batasan ya? Maksudnya batas minimal berapa gitu? Karena kan kalau kita mau bikin penelitian sesuatu pasti kan harus kayak tahu dulu lah budgetnya berapa, waktunya gitu. Ya. Nah, itu kalau kita udah masuk penelitian hukum empiris, ya kan? Berarti di situ kita harus menentukan dulu populasinya dulu sebelum ke berapa jumlahnya. Ya, populasinya itu misalnya harus tahu dulu populasinya. Yang mau diteliti itu siapa? Misalnya pelajar SMA kelas 3 se-Batam. Nah, harus cek dulu di data berapa banyak sih. Oh, ternyata pelajar SMA kelas 3 di Batam itu jumlahnya 1.500 misalnya. Itu populasinya. Nanti ada cara menghitungnya sendiri. Cara itu ada rumusnya sendiri. Berapa sih yang dianggap valid untuk menjadi sampel. Nah, itu namanya sampling ya. Dari populasi sekian. Gitu. Itu penelitian hukum empiris ya. Berarti di situ ada populasi, ada sampel, cara memilih sampel pun beda-beda. Ada secara acak, ada secara purposif, ada stratified random sampling, macam-macam lah itu mestinya mata kuliah sendiri itu metode penelitian hukum empiris itu. Nanti itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau responden, kalau kata-kata seperti responden gitu kan. Terus kemudian di presentasi, berapa presentasi orang yang setuju, berapa presentasi orang tidak setuju itu mesti kuantitatif. Nah, jadi jangan ketukar-tukar ya. Misalnya jangan begini nih. Nanti teman-teman ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tahu-tahu wawancara terhadap beberapa orang yang ditemui di beberapa kantor, ada di pengadilan, ada di kejaksaan, ada di kepolisian, terus kemudian dibuat tabel. Sekian persen responden menjawab ini. Nah, itu nggak valid itu. Pertama itu metode penelitian normatif, nggak perlu pakai responden, nggak perlu pakai statistik, nggak perlu tidak bisa digeneralisir. Ya, dan kedua cara mengambil sampelnya pun itu berarti hanya kebetulan aja kan yang dia temui dan jumlahnya tidak sesuai dengan populasinya. Jadi dia tidak boleh melakukan generalisasi, itu pasti salah secara metodologi. Gitu. Jadi hati-hati. Metode hukum normal empiris bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau saya hanya ingin mengetahui bagaimana sih secara mendalam tentang suatu keluarga melakukan sosialisasi hukum di dalam anggota keluarganya. Saya bisa tinggal di dalam satu keluarga itu bisa sebulan. Itu melakukan participant observation. Saya nggak perlu jumlah berapa persen, nggak perlu. Karena presentase itu nggak perlu bagi saya. Karena saya melakukan penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Gitu. Dua-duanya itu empiris. Ya. Gitu. Kalau penelitian hukum normatif nggak penting. Soal jumlah, soal angka itu nggak penting. Karena tidak mau mengukur jumlah, tidak mau mengukur angka.
tidak mau mengukur efektivitas, tidak mengukur efisiensi, itu yang normatif. Normatif itu mengetahui benar atau hukumnya apa sih, tepat atau tidak menggunakan pasal ini, tepat atau tidak mempunyai kewenangan atau tidak hakim melakukan ini. Ya, jaksa berwenang atau tidak melakukan ini. Nah, itu penelitian hukum normatif. Tidak perlu angka-angka, data-data. Sekian persen hakim menyatakan ini nggak penting. Yang penting bagaimana undang-undangnya, kita analisis dari undang-undang itu, analisis dari putusan MK, analisis dari putusan MA, itu yang dilakukan. Gitu ya? Ya, udah. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin Prof, Boleh, silakan. izin Prof, izin senior. Boleh. Sesuai penjelasan tadi, di mana masing-masing metode yang digunakan ini empiris dan normatif, tidak ada yang determinan satu sama lain. Ya. Nah, saya tergelitik, Prof, masalah akurasi dan keabsahan daripada metode yang digunakan ini. Ada kalanya penggunaan salah satu metode tidak akurat, Prof, sehingga kadang dalam penelitian hukum itu kita harus menggunakan dua metode penelitian sekaligus, misalkan yuridis, normatif. Apalagi dalam hal penelitian masalah hukum keprivatan, Prof, kalau dia pendekatan masalah pendekatan metodologi yuridis, otomatis pemecahan masalah dan solusi yang kita hasilkan dari penelitian tersebut tidaklah menghasilkan rasa keadilan dan kehadiran hukum di sana, Prof. Namun ada kalanya juga ketika penggunaan metodologi yuridis seperti yang disampaikan Prof terkait analisis putusan Mahkamah Konstitusi, terkadang kan putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dianulir juga, Prof. Ada yang putusan MK ini juga terkadang ada yang tumpang tindih lah, bukan tumpang tindih, Prof, tapi ada versi-versi dari masing-masing hakim konstitusinya juga, Prof, begitu. Artinya kan ada dua masalah hukum yang tidak terjawab secara akurat. Makanya saya ingin tanyakan, Prof, bagaimana menentukan metode yang paling efektif dalam setiap penelitian kita bila mana masing-masing metode ini memiliki kekurangan dan kelemahan, dan serta akurasinya tadi, apakah kita bisa gunakan sistem hybrid supaya melengkapi, di mana kalau kita ketahui kan bedanya, Prof, kalau dia di yuridis, artinya data sekunder dijadikan sebagai bahan utama penelitian. Mohon petunjuknya, Prof, dan pencerahannya. Iya, makasih ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi yuridis itu artinya hukum kan, ya. Yuridis itu artinya hukum. Jadi makanya ada yang menyebutnya metode, kalau dalam literatur kita ya, metode yuridis normatif. Itu maksudnya metode penelitian yuridis normatif. Itu maksudnya penelitian hukum yang normatif. Ya, jadi meneliti hukum sebagai norm, sebagai kaidah. Satu lagi adalah yuridis empiris, penelitian hukum yang empiris. Berarti hukum yang diteliti bukan normanya, tapi bagaimana norma itu dijalankan atau law in action. Jadi kalau meneliti hukum itu di undang-undang atau di peraturan atau di buku, atau kadang disebut black letter law, itu adalah meneliti normanya. Jadi yang dipentingkan adalah analisisnya. Kuatnya analisis itu yang dipentingkan. Akurasi dari sisi analisis, dari sisi normatifnya itu yang dipentingkan. Bukan akurasi jumlahnya atau presentasinya atau mana yang tertinggi, mana bukan. Jadi kalau kita bicara mengenai pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, itu berarti meneliti hukum sebagai suatu fakta, sebagai suatu data empiris. Berarti itu penelitian hukum empiris. Ya. Jadi kalau mau meneliti apakah ada pengaruh antara kebijakan A terhadap suatu tingkah laku masyarakat menaati hukum, itu meneliti hukum sebagai suatu fakta, sebagai suatu yang empiris. Berarti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa di hybrid, dicampur gitu ya? Pertanyaan Pak Sirait tadi ya. Pak Sirait tadi yang tanya ya. Oke. Siap, Prof. Jawabannya bisa sebetulnya, bisa sebetulnya. Nah, tetapi di Indonesia itu kadung, ya kalau kata Profesor Sutandio, ya dari Unair almarhum ya, sudah wafat. Antara penelitian hukum normatif dan empiris itu kadang-kadang seperti ada yang mengibaratkan seperti air dan minyak. Ya, jadi ada orang yang sangat anti terhadap penelitian empiris. Pokoknya yang menyebut penelitian hukum itu ya penelitian hukum normatif. Ya, itu library research.
Jadi nggak perlu ada wawancara, itu namanya mencampur adukkan. Ada yang begitu ya, alirannya begitu ya. Tapi kalau kata Pak Sacipto Raharjo, Sacipto itu dosen pembimbing tesis saya dulu ya. Saya dulu di UI S2, tapi pembimbing tesis saya datang dari Undip Prof. Cip ya. Nah, kalau kata Pak Cip, Pak Tandio, bisa saling menyapa kedua metode itu. Tergantung kalau misalnya suatu penelitian memang nggak bisa hanya dijawab dengan penelitian normatif, maka perlu dilakukan melihat fakta-fakta di lapangan, mengetahui data-datanya, ya, berarti meneliti secara empiris bagaimana kenyataannya. Jadi selain meneliti bagaimana normanya, juga meneliti bagaimana kenyataannya. Bisa. Tapi ini, itu pengerjaan atau penelitian yang sangat berat sebetulnya. Kenapa? Karena untuk mengetahui satu yang normatif aja menurut hemat saya nggak bisa hanya dengan satu pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan penelitian itu mesti ada rangkaiannya dengan pertanyaan penelitian lain. Kalau ingin benar-benar mengetahui sesuatu jawaban dari masalah itu. Gitu. Jadi kalau dia mau melakukan penelitian empiris lagi itu tambah banyak lagi nih pekerjaannya, data yang harus diolah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu soal pilihan, Pak Sirait, soal pilihan. Kalau dia mau memang kerjaannya banyak, analisisnya banyak, ya selain analisis normatif, analisis yuridis normatif yang memang sangat mendalam, dia juga harus melakukan penelitian terhadap analisis kuantitatif, ya bisa, tapi pekerjaannya menjadi lebih berat, lebih panjang gitu. Itu Pak Sirait jawabannya. Tapi kalau menurut hemat saya untuk di level S2 misalnya ya, bahkan S3 sekalipun, itu dengan menggunakan satu metode penelitian aja itu sudah cukup menyita ya perhatian dan pemikiran. Ya misalnya nih saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau di bidang keuangan ya, kalau OJK sudah mengeluarkan suatu putusan administratif terhadap suatu penyimpangan, apakah tindakan dan sanksi yang dijatuhkan oleh OJK itu akan membuat penuntutan pidananya dihapuskan atau tidak, misalnya ya. Itu masalah utamanya. Itu nggak bisa diteliti dengan cukup satu pertanyaan normatif dan dilanjutkan empiris, enggak. Pertanyaan normatif aja banyak itu. Pertama, apakah dalam hukum pidana diakui adanya Unave Principle. Kedua, bagaimana korelasi bagaimana orang yang sudah dijatuhi sanksi administratif ya kemudian dijatuhi sanksi pidana, apakah itu melanggar nebis in idem atau tidak. Ketiga, jadi normatifnya aja banyak dalam satu pertanyaan utama gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita konsentrasi saja mencari satu masalah, itu kemudian kita pecah-pecah dan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, kita tinjau dengan satu metode penelitian hukum normatifkah atau empiriskah, itu sudah menurut saya untuk level tesis sudah sangat memadai. Itu jawaban saya. Siap, terima kasih Prof. Baik, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya, ini saya sekalian ngecas ini lobet. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Izin Prof. Oke, silakan. Tadi dijelaskan kalau penelitian hukum empiris itu ada gambaran-gambaran budget dan seterusnya. Kalau penelitian hukum normatif itu ada batasan jumlah literaturnya tidak, Prof? Yang untuk kemudian mencapai penelitian yang baik gitu, Prof. Terima kasih. Oh, oke. Jadi gini, sebetulnya yang budget tadi ya, budget tergantung nih. Kalau misalnya mahasiswa tentu tidak ditulis di dalam proposal budgetnya, baik penelitian hukum normatif maupun empiris kan kita tidak cantumkan budgetnya, karena itu budget kita, ya kan? Tapi kalau itu penelitiannya project, baru kita cantumkan, ya. Maksudnya kalau penelitian hukum normatif ada batasan berapa literaturnya nggak, Prof? Buku-bukunya sekian jumlahnya, sekian puluh buku atau bagaimana begitu? Ada enggak? Saya belum jawab, ini barusan saya ngecas HP dulu.
Oke, ya. Jadi tadi ya soal budget gitu ya. Jadi kalau untuk kita sebagai mahasiswa S2 mau meneliti tesis, melakukan penelitian tesis, tentu kita tidak cantumkan budget itu ya. Kecuali kalau kita untuk proyek atau kita mengajukan hibah penelitian baru kita cantumkan. Baik normatif pun kita cantumkan. Ya, walaupun kadang-kadang kalau penelitian hukum normatif agak kesulitan tuh. Karena si pembuat kebijakan kita, bagian keuangannya, kadang-kadang tidak begitu mengetahui metode penelitian normatif. Jadi semua ditulis nih. Tolong coba jelaskan bahan habis pakai apa. Kemudian transportasi, padahal kita transportnya ya cuma dari rumah ke perpus, rumah ke kampus gitu. Kecuali kalau penelitian lapangan ya, kita pergi ke mana gitu. Oke lah, soal budget saya tinggalkan ya, karena saya kira paling relevan untuk mahasiswa S2 nyusun tesis tentu bukan soal budgetnya. Nah, soal buku literatur. Sebetulnya tidak ada batasan berapa jumlah literatur. Ya, tidak ada batasan. Kalau saya mahasiswa saya untuk doktor, biasanya saya wajibkan sekurang-kurangnya 200 rujukan buku dan jurnal. Minimal. Tapi zaman sekarang jurnal harusnya lebih banyak daripada buku gitu. Dan kalau bisa jurnal-jurnal jangan hanya jurnal nasional, tapi juga jurnal internasional gitu. Tapi sebetulnya tidak ada batasan 200 itu. Ya, kalau dia menulis memang di bidang yang dia mau teliti itu tidak terlalu banyak rujukan, mungkin 100 cukup misalnya. Ya, atau mungkin 50 buku, 50 jurnal mungkin cukup. Jadi sangat tergantung dari masalah yang diteliti gitu. Jadi nggak ada batasan minimal berapa. Tapi ya maksud nulis tesis rujukannya hanya 20 buku atau 30 buku tentu nggak wajar gitu ya. Atau 30 buku plus 10 jurnal menurut saya juga kurang wajar. Ya, itu mestinya jauh lebih banyak dari itu karena memang mau tidak mau harus banyak baca, banyak nulis, banyak baca, banyak merujuk gitu. Itu jawabannya ya. Jadi tidak ada patokannya. Ya, maaf Prof. Kalau untuk tesis standarnya berapa ya, Prof? Iya sama itu nggak ada standarnya juga. Mungkin sebagian kampus ada yang menentukan berapa ya. Kadang-kadang di kampus itu tidak menentukan, tapi dosen pembimbing yang menentukan. Gitu. Nah dulu waktu saya kuliah S3 di Malaysia juga tidak ditentukan berapa banyak buku. Malah yang lebih banyak putusan pengadilan dibanding buku. Ya, jadi sangat tergantung dari universitas mana, negara mana, kampus mana. Tapi tentu tesis ya harus lebih banyak daripada skripsi dong, ininya rujukannya. Tapi berapa banyak itu tidak ada patokan. Gitu ya. Makasih, Nanti takutnya gini, dikasih patokan juga dicari-cari nanti. Mau nulis soal misalnya soal investasi di bidang garmen di Batam gitu ya. Tapi karena jumlahnya harus 200, akhirnya nyari-nyari. Ya, nyari-nyari rujukan apa aja, misalnya sejarah wayang golek, ya, kemudian tata cara menanam pisang, ya, semua dijadikan rujukan. Yang penting jumlahnya 200 kan nggak relevan kan, gitu. Jadi soal jumlah nggak usah terlalu khawatir menurut saya. Juga sama dengan jumlah berapa halaman, menurut saya juga jangan terlalu khawatir, ya, karena jumlah itu sangat relatif. Malah di negara lain bukan minimal berapa, dibatasi maksimal berapa. Dulu waktu saya di Malaysia S3 maksimum 100.000 kata, maksimum. Tapi tidak ada yang nulis 1.000 kata, nggak ada. Maksimum 100.000 kata, maksudnya ngumpulin 1.000 kata kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya justru kalau negara-negara lain dibatasi maksimumnya. Di Indonesia pun saya tidak melihat kalau di coba nanti cek di buku pedoman di UIB ya, ada nggak batasan itu ya? Oke, nanti dicek. Ada kan buku pedomannya? Belum Prof. Coba nanti ditanya ke sekretariat, ada nggak buku pedoman penulisan tesis gitu. Karena setiap kampus biasanya ada pedomannya. Tapi soal jumlah yang dirujuk tadi memang tidak, tahu saya di berbanyak kampus tidak ditulis. Kalau jumlah kata ada yang ditulis. Maksimum 100.000 ada yang ditulis gitu, ya. Tapi di banyak kampus lain juga tidak ditulis berapa halaman. Ya.
Ya, terima kasih Prof. Oke. Izin Prof. Silakan. Izin bertanya lagi, mohon maaf Prof. Oke, silakan, nggak apa. Ketika kita memilih salah satu metode penelitian yang kita gunakan, Prof, berpengaruh nggak Prof terkait teori yang akan kita pilih atau kita ambil, Prof? Sebagai contoh mungkin Prof, ketika kita menetapkan metode penelitian kita yuridis normatif, apakah mungkin teori yang kita gunakan teori progresif atau teori hukum responsif, di mana ketika kita metodenya berdasarkan aturan, bagaimana mungkin dipaksakan dengan teori yang bersifatnya cair begitu Prof. Artinya kan kita harus ada batasan-batasan atau rel kaku dari perundang-undangan atau hukum yang nggak bisa kita langgar Prof. Ya. Mohon penjelasannya Prof. Betul. Sebetulnya di slide saya yang nanti halaman keberapa itu ada pernyataan itu bahwa teori itu harus cari yang relevan dengan metode penelitiannya. Jadi kalau metode penelitiannya normatif, tentu nggak cocok kalau dia pakai misalnya nih, ya teorinya di Oliver Wendell Holmes misalnya, atau teori dari aliran empiricism, ya, atau teori dari aliran realism. Ya, realism itu lebih cocok dengan penelitian sosiolegal, ya. Kalau normatif, misalnya banyak yang menggunakan entah Hans Kelsen dengan Steuvenbot teori, atau Hans Nawiansky misalnya, yang lanjutan dari Kelsen ya, atau dari Hart ya, Hart ya, tentang teori sebagai rules ya, hukum sebagai rules misalnya, atau teori dari John Austin misalnya. Jadi memang harus cari yang relevan ya. Jadi teori harus nyambung dengan metode penelitian yang digunakan. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada lagi? Silakan. Digali aja sama yang masih menjadi pertanyaan apa saja, silakan. Kalau dari buku kan bisa dibaca sendiri, tapi kalau dengan narasumber kan memang harus ditanya ya, kalau ada yang kurang jelas ya. Izin Prof. Ya, oke. Untung belum ada. Ketika kita menggunakan metodologi empiris, ya, hasil penelitian kita menghasilkan ada asas-asas hukum yang dilanggar ataupun prinsip-prinsip hukum Prof. Nah, bagaimana terkait dengan hasil penelitian yang akan kita bentuk Prof? Apakah kita bisa menafsirkan ataupun melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku Prof? Menjadi sebuah hukum progresif Prof? Gini ya, saya kan muridnya Pak Cip ya, murid S2-nya juga saya bimbingan tesisnya, jadi saya menyelami juga pemikiran beliau ya. Beliau tuh banyak mengutip juga dari Holmes, dari Jeremy Frank dan lain-lain. Misalnya Prof Cip mengatakan bahwa the life of the law has not been logic, but it has been experience ya. Hukum itu hidupnya bukan karena logika, bukan deduktif. Hukumnya ini diturunkan ini, jadi seperti mekanis gitu ya. Ya kalau misalnya hakim itu tugasnya kalau kata Prof Cip bukan seperti seorang tukang, ya bukan mekanis, bukan menggunakan silogisme, ya 4 kali 4 sama dengan 16, ya 2 kali 2 sama dengan 4, gitu kan? Atau kalau misalnya silogisme itu ya setiap lelaki yang begini-begini maka akan begini, si A lelaki maka si A begini, bukan silogisme gitu, karena dia harus mengutamakan keadilannya dibandingkan dengan bunyinya, gitu kan? Tuh, nah berarti itu memang pemikiran Pak Cip itu memang lebih dekat dengan kalau metode penelitian lebih cocok dengan metode penelitian hukum empiris atau sosiolegal ya, sosiolegal gitu. Jadi beliau banyak contohkan, banyak rujuk juga dari American Legal Realism ya.
Jadi hukum di dalam kenyataannya, bukan hukum yang tertulis, bukan law in the books, tapi law in action. Jadi antara law in action dengan law in the books itu kadang-kadang tidak nyambung, ya. Jadi hakim betul-betul harus menggali keadilannya, ya. Jadi bukan sekedar melihat dari apa yang tertulis di undang-undang itu. Kalau menurut saya untuk mengetahui itu berarti harus dilihat di lapangannya, dalam kenyataannya seperti apa. Jadi bagaimana mengetahui. Tapi sebenarnya ya, kalau kita misalnya contohkan, Pak Acip tuh sering mengutip Bismar Siregar, ya, Hakim Bismar yang sering dikutip. Kata Pak Acip ya, kurang lebih Bismar ini adalah seorang hakim yang lebih merujuk pada hati nuraninya kan, dibanding pada yang bunyi aturannya. Gitu. Nah, sebetulnya bisa juga penelitian normatif, yaitu kita meneliti secara mendalam putusan-putusan Hakim Bismar. Sebetulnya apa sih yang terkandung di dalam argumentasi hukum apa sih dari Hakim Bismar. Nah, itu sebetulnya normatif juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi tergantung tadi balik lagi ke pertanyaan hukumnya, rumusan masalahnya apa. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa yang menyimpang atau tidak sesuai dengan hukum itu lebih tepat dibandingkan yang harus sesuai, bukan. Ya, penekanannya Pak Cip itu bahwa hakim itu jangan seperti seorang mekanis, seorang tukang, ya, tapi harus lebih melihat pada hati nurani. Ya, jadi keadilan lebih dipentingkan daripada kepastian. Gitu. Lebih gitu ya. Oke, silakan yang lain. Nah, saya bisa memahami ya, kan banyak buku metode penelitian hukum nih, kadang-kadang antara buku yang satu dengan buku yang lain beda-beda ya penjelasannya ya. Jadi, tapi gini, kalau menurut saya tidak pada tempatnya memang satu metode penelitian itu menafikan atau menganggap bahwa metode penelitian yang lain itu kurang bagus atau kurang efektif atau kurang tepat. Yang jelas ya memang Pak yang lebih banyak digunakan oleh kalangan hukum itu metode penelitian hukum normatif. Karena tentu itu memang pekerjaan sehari-hari seorang sarjana hukum untuk mengetahui hukumnya apa dari suatu hal, ya. Dari suatu permasalahan itu hukumnya apa sih? Nah, itu penelitian hukum normatif dicarinya. Tapi kalau dia mengetahui bagaimana tentu kadang-kadang ya saya ingin mengetahui bagaimana sih itu di kenyataannya, berarti dia harus menggunakan metode penelitian hukum empiris gitu. Tidak cukup hanya metode penelitian hukum normatif. Gitu. Nah, untuk bisa melakukan penelitian dua-duanya tentu dibutuhkan skills, kemampuan untuk melakukan penelitian. Nah, misalnya metode penelitian hukum normatif, teman-teman harus punya kemampuan melakukan misalnya pendekatan perundang-undangan. Ya, undang-undang itu apa saja isinya, bagaimana kita cara membaca considerance-nya, bagaimana cara kita membaca ketentuan yang lebih awal dengan yang belakangan itu apa hubungannya, ketentuan pidana itu seperti apa, dan seterusnya. Itu butuh skills, butuh kemampuan. Sama seperti kita membaca putusan juga harus tahu putusan itu bagian-bagiannya apa saja, bagian yang terpenting dari putusan itu apakah pertimbangan hakim kah atau diktumnya atau amarnya, ya. Kemudian beda antara putusan MA dengan MK itu apa, beda antara putusan PN dengan MA itu apa, kita harus tahu semua gitu. Nah, itu skill yang dibutuhkan untuk melakukan metode penelitian hukum normatif. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian hukum empiris, tentu kita harus punya skill. Misalnya penelitian hukum empiris yang kualitatif, misalnya dengan cara observasi terlibat, participant observation. Kita harus tahu bagaimana kita mencatat semua tingkah laku dari yang kita kaji sehari-hari itu seperti apa. Lalu kita membaca, menganalisisnya seperti apa. Kalau kita melakukan metode penelitian hukum kuantitatif, kita harus tahu populasi itu apa, kemudian cara mengambil sampel itu bagaimana, jenis-jenis sampling itu bagaimana, cara melakukan analisis itu seperti apa, itu skill yang harus dimiliki, baik penelitian normatif atau empiris, masing-masing punya skillnya, gitu ya. Nah, saya mau akhiri dulu sampai di sini ya. Besok saya lanjutkan, besok pagi. Nanti bahannya saya kirimkan dulu ke sekretariat ya, biar bisa di-share dulu.
Kemudian besok kita lanjutkan lah. Jam berapa ya besok bisanya, teman-teman? Di jadwal jam 8, Prof. Jam 8? Jam 8 ya? Iya, di jadwal jam 8. Jadwal. Tinggal profesor lah yang tentukan. Udah kita mulai jam 8 aja deh ya, biar nggak terlalu siang nanti. Nggak terlalu ya. Oke ya. Baik, Prof. Oke, Prof. Ketemu besok jam 8 ya. Siap, Prof. Sehat semuanya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Mohon izin.